Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan saya kesempatan dalam membuat video ini, di mana dalam membuat video ini dilatar belakangi oleh adanya tugas dari mata kuliah Ekonomi Internasional. Dalam mata kuliah ini saya akan menjelaskan beberapa yang terkait mengenai perdagangan internasional. Sebelum saya menjelaskan beberapa mengenai perdagangan internasional, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmaniar dengan NIM 199614005, program studi Ekonomi Pembangunan kelas A di Universitas Negeri Makassar. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa yang terkait mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan di mana semua negara terlibat dalam perdagangan tersebut. Di mana dalam perdagangan internasional ini terkait beberapa teori, termasuk teori paham merkantilisme, di mana paham merkantilisme ini muncul pada abad 18 Masehi, merupakan suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi merkantilisme komersial serta pandangan tentang politik kemakmuran suatu negara dengan tujuan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran negara tersebut, di mana tokoh-tokoh yang terdapat dalam teori merkantilisme yaitu ada Thomas Mann, Jean Baptiste, dan Jean Bodin. Setiap negara menghasilkan dari berbagai sektor itu berbeda-beda. Misalnya negara A unggul dalam sektor pertanian, tentunya hasil produksi dari sektor pertanian itu lebih banyak diekspor keluar. Sedangkan misalnya negara B itu dia unggul di sektor perindustrian. Secara otomatis negara ini mengekspor lebih banyak lagi dari hasil industri tersebut. Dalam sektor perdagangan internasional, kebijakan merkantilisme berfokus pada dua ide, yaitu yang pertama, penimbunan logam mulia, tujuannya untuk membentuk negara nasional yang kuat serta meningkatkan kemakmuran nasional untuk memperkuat dan mempertahankan kekuatan negara tersebut. Yang kedua yaitu setiap politik perdagangan ditujukan untuk menunjang kelebihan ekspor. Untuk memperoleh neraca perdagangan yang aktif, maka ekspor harus didorong sedangkan impor harus dibatasi. Lahirnya paham atau teori merkantilisme ini bukan lahir secara cuma-cuma, tetapi ada beberapa pendorong lahirnya paham ini. Yang pertama, adanya pemikiran bahwa perdagangan merupakan sumber kekuatan bagi negara. Yang kedua yaitu adanya pergeseran di mana pemerintah, agamawan yang semua dianggap elit bergeser memberikan apresiasi kepada para pedagang. Sehingga secara keseluruhan apabila disimpulkan bahwa pemikiran merkantilisme ini berfokus pada berapa banyak kekayaan suatu negara, itu diukur dari banyaknya yang dimiliki logam mulia. Munculnya paham atau teori merkantilisme ini dikritik oleh Adam Smith, di mana Adam Smith mengatakan bahwa kemakmuran bukan diukur dari logam mulia, tetapi besarnya GDP. Yang kedua yaitu kontribusi ekspor salah satunya, dan yang ketiga yaitu campur tangan pemerintah dikurangi. Itu kritikan dari Adam Smith mengenai paham atau teori merkantilisme ini. Menurutnya bahwa kemakmuran masyarakat itu atau kemakmuran suatu negara tidak diukur dengan banyaknya logam mulia yang dimiliki, tetapi besarnya GDP. Itu penjelasan dari saya mengenai perdagangan internasional. Apabila pada saat saya menjelaskan hal-hal yang terkait mengenai perdagangan internasional, terutama pada paham atau teori merkantilisme, terdapat salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.